Jadi dari dulu saya juga nggak melihat nasab seseorang itu dari mana gitu. Jadi bukan ditentukan nasabnya, tapi ditentukan akhlaknya. Untuk orang-orang yang bernasab baik, kalau dulu itu ada istilah darah biru. Seberapa terang dia bersinar di masyarakat, itulah yang paling menentukan kemanfaatan dan kebergunaannya di masyarakat, bukan pangkat itu sendiri. Justru dengan adanya darah yang bagus, pangkat yang bagus, karena sudah diangkat Allah, itu mengangkat orang lain, itu yang penting. Itulah pangkat derajat yang Allah tinggikan, itu bisa meninggikan orang lain. Dia merubah nasib seseorang, yang di bawah bisa terangkat, yang baik bisa menambah keberkahan dia dengan apa yang dia lakukan. Itu seperti itu. Jadi tidak mudah. Tapi kalau hanya sekedar pengajaran, mendidik seseorang, mengajarkan sesuatu, ya sah-sah saja ke siapa saja. Yang menentukan guru yang bisa mendandani hanya Allah saja. Biasanya orang yang benar-benar itu, yang bersinar, yang terah keturunannya, dia nggak butuh jamaah dia. Karena pasti akan kaitan sama tanggung jawab dia di akhirat. Itu seperti itu. Tapi kalau hanya biasa saja, ya sebatas ini aja, pengajaran ilmu atau yang lainnya. Atau misalkan tabarukan saja, ya sah-sah saja, nggak masalah. Mau dia berguru ke syarif boleh, mau dia berguru ke sayyid, ke orang yang punya keturunan kerajaan darah biru, ya silakan saja. Semuanya yang merasakan ruhani dia. Jadi kalau misalkan dia ikut bertambah semangat, bertambah dekat sama Allah, ibadahnya bertambah getol gitu, ya bagus berarti. Jadi kenapa untuk dekat ke Allah itu dibikin seneng, jangan dibikin berat. Kalau sudah berat, keikhlasan akan hilang. Kalau sudah keikhlasan akan hilang, maka dia akan lama-lama akan menjauh ke jalan kebenaran dia. Pengajaran itu bukan semakin bodoh. Pengajian itu semakin pintar. Ujung-ujungnya itu semakin ikhlas orangnya. Problematika kehidupan bermacam-macam. Jadi kalau semakin pintar akan bisa menghadapi setiap problem yang dihadapi umat itu apa. Jadi punya ketahanan. Lama-lama nasib buruk dia akan berubah menjadi nasib baik. Kalau sudah nasib baik, maka hidup menjadi berkah. Ikhtiarnya biasa saja, tapi hasilnya luar biasa. Menambah kualitas hidupnya. Karena kesulitan yang dia hadapi bisa menghapus kesalahan dia di masa lalu, asalkan bersabar. Semakin bersyukur, kenikmatan akan ditambah di kehidupan dia. Jadi nggak ada yang negatif, mau susah mau senang. Terah keturunan dia akan terangkat lewat perjalanan yang dia jalankan. Jadi misalkan setiap guru kan beda-beda kan secara teknis, harus menjalankan ini, harus merutinkan ini, harus mendawamkan ini, dan itu macam-macam. Mau teknis yang macam-macam, asalkan dia menuju ke satu, ke Allah, ya enggak ada, tidak masalah. Ada amalan-amalan yang mungkin yang harus diamalkan karena petuah gurunya, asalkan baik, tidak bertentangan dengan syariat. Itu bagus untuk meningkatkan kualitas hidup dia. Semakin lama semakin pintar, semakin lama semakin bijaksana lama-lama. Akhirnya dalam menghadapi kehidupan lebih siap, maka posisi dia lama-lama akan terangkat. Jadi kewalian, kedarah biruan, nasab kita ditakdirkan oleh Allah tinggi, malah menjadi bintang-bintang, menjadi pelita di tengah kegelapan malam. Itu seperti itu.